Ye Xuan melesat dan menghindari sapuan ekor naga, lalu meletakkan kakinya di ekor naga dan terbang ke depan. Naga ibel segala dunia sangatlah besar sehingga bila dililitkan, ia bisa sebesar dunia yang lebih tinggi. Ye Xuan terbang maju dengan cepat, dengan hukum kematian yang tak terhitung jumlahnya melilitnya di sekelilingnya. Hukum kematian ini beterbangan di istana kosong bagaikan ular hitam, aneh dan menakutkan tak terlukiskan. Ye Xuan membuka domain pedang tak kasat mata, dan hukum waktu diintegrasikan ke dalam domain pedang, memperkuat semua hukum kematian yang terjerat di lapisan luar domain pedang. Dari kejauhan, ia tampak seperti bola yang diselimuti ular hitam yang terbang ke depan. Dia terbang di sepanjang ekor naga dari naga ibel 10.000 dunia dan secara bertahap melihat tubuh Raja Ibel Abadi dengan jelas. Segera setelah itu, pemandangan yang mengejutkan terlihat. Di tengah istana Void, ada pedang raksasa yang ditusukkan secara vertikal ke punggung naga ibel 10.000 dunia, memakukan separuh tubuh naga itu ke tanah. Ekor naga dapat diayunkan sesuka hatinya, tetapi bagian yang dipaku ke tanah oleh pedang raksasa tidak dapat bergerak. Pada saat ini, Ye Xuan akhirnya mengerti mengapa Raja Ibel Abadi tidak pernah meninggalkan domain bintang gelap. Bukannya dia tidak mau pergi, tetapi dia memang tidak mau keluar. Setengah dari ekor naganya yang telah menyatu dengan tubuhnya terpaku ke tanah dan dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Ketika Ye Xuan melihat pemandangan yang mengejutkan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Terlebih lagi, ketika Anda melihat pedang raksasa ini, Anda langsung tahu milik siapa pedang itu. Aura pedang raksasa ini terlalu familiar. Selain Kaisar Dewa King Qiao, tidak ada orang lain yang memiliki pedang sekuat dan seberat ini. Ternyata Kaisar Dewa King Qiao benar-benar datang ke wilayah bintang gelap dan memakukan separuh ekor naga Raja Ibel mayat hidup ke tanah dengan satu pedang. Tapi, apa yang terjadi setelahnya? Mengapa Kaisar Dewa King Qiao menghilang? Raja Ibel mayat hidup juga tidak terbasmi. Ye Xuan menyelesaikan beberapa keraguan dalam benaknya, tetapi pertanyaan baru pun muncul. Jika kita perhatikan lebih dekat pedang agung itu, kita akan melihat ribuan rantai hitam melilitnya. Rantai hitam tersebut sebenarnya merupakan gabungan dari hukum kematian. Rantai yang dibentuk oleh hukum kematian ini menekan kekuatan pedang pembawa langit. Dilihat dari konfrontasi antara kedua kekuatan, dalam puluhan ribu tahun, Raja Ibel Abadi mungkin dapat melepaskan diri dari pedang. Setelah Ye Xuan melihat dengan jelas bahwa Raja Ibel mayat hidup ditekan oleh pedang, pikirannya berpikir cepat. Sekarang rantai yang dibentuk oleh hukum kematian melawan penindasan pedang pembawa langit. Jika rantai hukum kematian dapat dipatahkan dan kekuatan penuh pedang pembawa langit dapat dilepaskan, itu pasti akan menjadi pukulan berat bagi Raja Ibel mayat hidup. Ye Xuan memikirkan pedang ini dengan jernih, sosoknya melesat bagai kilat, menyerbu ke arah pedang raksasa, dan mengayunkan pedang untuk memotong rantai hitam. Bang! Cahaya pedang jatuh, dan rantai yang dibentuk oleh hukum kematian hancur. Kekuatan pedang tak terbatas yang terkandung dalam pedang raksasa itu dilepaskan, menusuk ke bawah beberapa inci, menancapkan setengah ekor naga Raja Ibel mayat hidup lebih dalam dan lebih berat. Penuh kebencian, Raja Ibel Abadi melihat ke bawah dan menyadari bahwa kerja kerasnya selama puluhan juta tahun telah hancur. Ia sangat marah dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghancurkan Ye Xuan hingga mati. Ye Xuan mengayunkan pedang ke atas, memperlambat telapak tangannya, lalu terbang kembali ke satu sisi, melangkah ke pedang raksasa, dan berlari horizontal di atas pedang raksasa itu. Ras manusia terkutuk. Raja Ibel mayat hidup sangat marah. Ia mengulurkan tangan untuk meraih gagang pedang raksasa itu dan menariknya ke atas sambil meraung. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, pedang raksasa itu tidak bergerak sama sekali. Kalau saja dia punya kemampuan mencabut pedang, dia tidak akan terpaku di sini selama ini. Ye Xuan berdiri di atas pedang raksasa pengangkat langit, menatap Raja Ibel mayat hidup, menyeringai, dan berkata, "Kupikir kau sedang berlatih ilmu sihir yang luar biasa dan tak bisa meninggalkan wilayah bintang gelap. Ternyata kau dipaku di sini oleh pedang Kaisar Dewa King Qiao. Sepertinya kau masih belum sebanding dengan Kaisar Dewa King Qiao." Mendengus. Raja Ibel mayat hidup mendengus marah dan mencibir, "Aku bukan lawan King Xiao." Lalu, tahukah kau bagaimana nasib akhir King Xiao? Ye Xuan sedikit mengernyit dan tidak menanggapi kalimat ini. Karena kita benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada Kaisar Dewa King Qiao pada akhirnya. Singkatnya, Kaisar Dewa King Qiao telah menghilang, tetapi Raja Ibel Abadi tidak mati. Dilihat dari situasi saat ini, situasi Kaisar Dewa King Qiao tidak baik. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangannya dan menekan gagang pedang raksasa pengangkat langit, lalu berkata lantang, "Kemanapun Kaisar Ilahi King Qiao pergi, aku akan menyelesaikan apa yang belum ia selesaikan." Sambil berbicara, Ye Xuan melepaskan kondisi mental pedangnya dan mengintegrasikannya ke dalam pedang raksasa yang menopang langit.
Ia siap menggunakan pedang raksasa peninggalan Kaisar Ilahi Qing Qiao untuk membasmi Raja Ibel Abadi. Senior Qing Qiao, bisakah kau meminjamkan pedangmu padaku? Pedang raksasa ini mampu memakukan Raja Ibel Abadi di sini selama ratusan ribu tahun, yang menunjukkan betapa kuatnya pedang raksasa ini. Jika dia bisa meminjam pedang raksasa ini, Ye Xuan pasti bisa membasmi Raja Ibel Abadi. Akan tetapi, saat Ye Xuan memadukan pola pikir pedangnya ke dalam pedang raksasa, ia langsung ditolak. Pedang raksasa menghalangi konsepsi artistik pedang dan menolak perpaduan pedang dan dao. Ye Xuan mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri dengan bingung, apakah kamu tidak mau meminjamkanku pedang? Jika kita bisa meminjam pedang raksasa ini, akan jauh lebih mudah untuk membasmi Raja Ibel mayat hidup. Namun, pedang raksasa itu bertahan. Ye Xuan merasa sangat bingung. Meskipun ilmu pedangnya tidak sama persis dengan ilmu pedang Kaisar Ilahi Qing Qiao, ketika ia pertama kali mulai memahami pedang, ia mulai mempelajari ilmu pedang dari hutan prasasti pedang surgawi yang ditinggalkan oleh Kaisar Ilahi Qing Qiao. Dapat dikatakan bahwa Kaisar Ilahi Qing Qiao adalah pencerahannya dalam bidang ilmu pedang. Saat berada di alam Jiushu, dia bisa menggunakannya hampir setiap kali dia menemui keajaiban pedang yang ditinggalkan Kaisar Ilahi Qing Qiao. Namun kali ini ketika ia ingin meminjam pedang raksasa tersebut, ia mendapat penolakan. Mati. Raja Ibel mayat hidup mendengus marah dan menamparkan Ye Xuan, mencoba meratakannya langsung pada gagang pedang. Ye Xuan melesat dan terbang mundur untuk menghindari tamparan itu. Raja Ibel mayat hidup meletakkan telapak tangannya di gagang pedang langit, merentangkan kelima jarinya, dan melepaskan puluhan juta hukum kematian, yang sekali lagi mengembun menjadi rantai hitam, mengikat pedang langit, dan mulai menekan kekuatan pedang langit. Ye Xuan ingin menghunus pedangnya lagi untuk memotong rantai hitam ini, tetapi Raja Ibel mayat hidup telah mengantisipasi hal ini dan mengayunkan ekor naganya untuk menyerang terlebih dahulu. Bang! Ekor naga itu menyapu, menciptakan badai kehampaan yang menyebabkan ruang di istana runtuh ke dalam. Ye Xuan dengan cepat menghindar untuk menghindari area kerundewa ruang, sambil mengamati dengan saksama pedang raksasa dan rantai hitam tersebut. Kemudian, dia menemukan bahwa rantai hitam yang dipadatkan oleh hukum kematian tidak hanya menahan kekuatan pedang langit, tetapi juga menembus ke dalam pedang langit. Rantai hitam itu menembus dalam-dalam ke pedang besar, seolah-olah mencoba mengendalikan pedang besar. Ye Xuan mengerutkan kening dan menatap pedang raksasa itu, perlahan-lahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan pedang raksasa ini. Rantai hukum kematian menembus ke bagian dalam pedang besar langit dan terkonsentrasi pada tulang punggung pedang. Ye Xuan menatap tulang punggung pedang dan menyalurkan indera spiritualnya ke sana. Pedang raksasa itu begitu besar sehingga meskipun kesadaran ilahi menembusnya, ia hanya dapat menjelajah ke depan secara perlahan. Ketika kesadaran ilahi menembus ke pusat tulang pedang, dia melihat seseorang dengan mata tertutup dan tidak bergerak. Ketika Ye Xuan menatap wajahnya dengan akal sehatnya, lelaki itu tiba-tiba membuka matanya, dengan semburat warna merah di matanya. Tubuh Ye Xuan bergetar hebat, dan ia menarik kembali pikirannya ke dalam tubuhnya. Ia bergumam dalam hati, Kaisar Ilahi Qing Qiao. Sebelum ini, Ye Xuan telah bertemu dengan Kaisar Dewa Qing Qiao lebih dari sekali. Saya pernah melihatnya di tempat penindasan Kaisar Abis. Pada saat itu, Kaisar Ilahi Qing Qiao menggunakan tentara kekaisaran untuk melindungi jiwa binatang Kaisar Kunpeng. Setelah itu, ia melihatnya sekali lagi di wilayah pedang keajaiban suci Dewa Bintang. Saat itu, ia menggunakan wilayah pedang Kaisar Dewa Qing Qiao untuk memahami jalan pedang dan membuktikan dirinya sebagai Kaisar Dewa melalui jalan pedang. Meski dua kali aku bertemu dengan Kaisar Dewa Qing Qiao hanya sekilas saja dari kesadaran ilahiyahnya, itu sudah cukup bagiku untuk mengingat penampilannya. Dan orang yang ada di dalam pedang raksasa itu kini tidak lain adalah Kaisar Dewa Qing Qiao. Namun, tatapan mata merah menyala yang tiba-tiba terbuka di mata Kaisar Dewa Qing Qiao membuat Ye Xuan merasa sedikit khawatir. Terlebih lagi, setelah kesadaran ilahi menembus pedang raksasa itu, Ye Xuan menemukan bahwa pedang raksasa ini bukan sekedar pedang, melainkan domain pedang keabadian. Benar saja, pedang raksasa yang menopang langit ini sebenarnya adalah domain pedang dan dunia abadi lain yang diciptakan oleh Kaisar Dewa Qing Qiao. Dan Kaisar Dewa Qing Qiao berada di pedang raksasa yang menopang langit. Ye Xuan akhirnya mengerti mengapa pedang raksasa ini bisa menekan Raja Ibel Abadi begitu lama. Dilihat dari perang kuno, meskipun Kaisar Dewa Qing Qiao mengalahkan Raja Ibel Abadi, kekuatan kedua belah pihak sebenarnya tidak jauh berbeda. Terlebih lagi, Kaisar Ibel Abadi telah menyatu dengan tubuh naga Ibel 10.000 dunia. Kekuatannya saat ini setara dengan tubuh aslinya ditambah naga Ibel 10.000 dunia, yang bahkan lebih kuat daripada saat ia berada di alam 9 provinsi. Oleh karena itu, dengan kekuatan Raja Ibel mayat hidup saat ini, mustahil baginya untuk ditumpas oleh pedang tanpa pengawasan. Sekarang,
Setelah mengetahui bahwa Kaisar Dewa King Qiao ada di dalam pedang raksasa, segalanya menjadi masuk akal. Orang yang benar-benar menekan Raja Ibel Abadi bukanlah pedang raksasa ini, tetapi Kaisar Dewa King Qiao. Hal ini pula yang menjelaskan mengapa pedang penahan langit akan menolak keadaan pikiran pedangnya, karena Kaisar Dewa King Qiao ada di dalam pedang, dan pedang penahan langit secara alami tidak dapat dikendalikan oleh yang lain. Di luar Istana Void, Dewi Yao Chen dan pasukan koalisi dari 7 alam masih menyerang Raja Ibel Abadi. Raja Ibel Abadi harus menangkis serangan Dewi Yao Chen saat berhadapan dengan Ye Xuan, jadi dia sedikit kewalahan. Raja Ibel mayat hidup meraih rantai hukum kematian dengan telapak tangannya, menariknya keluar, dan menarik Kaisar Dewa King Qiao keluar dari pedang. Kaisar Dewa King Qiao berdiri dalam kehampaan, tidak memancarkan aura apapun, setenang manusia biasa. Dia membuka matanya, melihat sekelilingnya, dan tatapan merah pada matanya telah menghilang. Saat tatapan Kaisar Dewa King Qiao menyapu Ye Xuan, dia tidak berlama-lama. Ye Xuan tahu bahwa Kaisar Dewa King Qiao sebenarnya tidak mengenalinya. Meskipun dia telah melihat kesadaran ilahi yang ditinggalkannya, pada kenyataannya, Kaisar Dewa King Qiao belum pernah melihatnya. Setelah melihat sekeliling dengan jelas, Kaisar Ilahi King Qiao mengangkat kepalanya dan menatap Raja Ibel mayat hidup. Ia bertanya dengan tenang, apakah kau ingin mengakhiri ini? Raja Ibel mayat hidup menunjuk ke arah Ye Xuan dan berkata dengan nada memerintah basmi dia, dan aku akan memberimu apa yang kau inginkan. Kaisar Dewa King Qiao menoleh ke arah Ye Xuan dan berkata, ini manusia dari Jiushu. Apa menurutmu aku akan setuju? Kau akan melakukannya, kecuali kau tidak ingin menghidupkan kembali Putri Anyun. Saat Raja Ibel Abadi berbicara, dia mencubit peti mati giok dengan 2 jari, seolah-olah dia siap untuk menghancurkannya kapan saja. Kemarahan muncul di mata Kaisar Dewa King Qiao, tetapi ketika dia melihat peti mati batu giok, dia jatuh ke dalam rasa bersalah dan perjuangan yang tak terbatas. Orang yang terbaring di peti mati giok itu adalah Putri Anyun. Ia membawa peti mati giok dari alam Jiushu, menerobos masuk ke Changshengtian, dan bertempur di wilayah bintang gelap. Semua yang ia lakukan adalah untuk membangkitkan Putri Anyun, wanita yang telah mengikutinya sepanjang hidupnya tanpa mengeluh. Jika itu adalah Raja Ibel Abadi dari alam Jiushu, dia akan yakin akan kemenangan. Akan tetapi, setelah Raja Ibel mayat hidup menyatu dengan tubuh naga Ibel segala alam, ia menjadi semakin kuat, sehingga mengakibatkan pertempuran yang tidak menentukan dan jalan buntu. Selain itu, Raja Ibel Abadi memiliki hukum kematian. Keempat hukum dasar tersebut mempunyai kekuatan penekan yang mutlak dan tak tertahankan terhadap semua makhluk hidup di alam semesta. Pada akhirnya, ia dengan paksa menciptakan dunia abadi domain pedang kedua untuk melawan invasi hukum kematian, yang menyebabkan pertempuran tetap menemui jalan buntu hingga sekarang tanpa ada pemenang yang ditentukan. Peti mati giok Putri Anyun diambil oleh Raja Ibel mayat hidup dan menjadi alat tawar-menawar untuk mengancamnya. Kaisar Dewa King Qiao menoleh dan menatap Ye Xuan, dengan sedikit niat membasmi di matanya. Demi membangkitkan Putri Anyun, ia bertahan selama 100.000 tahun, dan obsesinya ini telah menjadi ibel dalam dirinya. Dia tidak yakin lagi apa yang akan dia lakukan jika dia bisa membangkitkan Putri Anyun. Ye Xuan mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, Senior King Qiao, aku mengenalimu. Kita berasal dari alam Jiushu yang sama. Aku yakin kau tidak akan mengenalinya. Kaisar Dewa King Qiao perlahan menundukkan kepalanya dan mendesah, Anyun sudah menunggu terlalu lama. Aku pernah berjanji padanya bahwa setelah menjinakkan Jiushu, aku akan menghabiskan beberapa hari bersamanya di surga, tetapi pada akhirnya aku tidak melakukannya. Ketika dia mengatakan hal itu, ada kilatan merah di matanya. Jelaslah bahwa setan di dalam diri sedang bertumbuh. Tidak hanya itu, Ye Xuan juga melihat bahwa di belakang Kaisar Dewa King Qiao, banyak hukum kematian menembus ke dalam tubuhnya. Ye Xuan buru-buru berteriak, Senior King Qiao, tenanglah dan jangan menyerah. Ada banyak cara untuk menyelamatkan Putri Anyun. Jika kau ingin menggunakan hukum kematian, kau bisa membasmi Raja Ibel mayat hidup dan mengambil hukum kematian. Tubuh Kaisar Dewa King Qiao bergetar, dan dia jelas sedang bertarung melawan Ibel dalam dirinya. Raja Ibel mayat hidup tersenyum puas dan berkata, meskipun waktunya agak terlambat, rencana 100.000 tahunku tidak sia-sia. Kau pikir kau embrio naga Ibel yang paling sempurna. Faktanya, dia memang begitu. Lagi pula, selama berhasil, ini akan menjadi embrio naga Ibel dengan jiwa yang mandiri. Ye Xuan tiba-tiba terkejut. Jika Kaisar Dewa King Qiao benar-benar berubah menjadi embrio naga Ibel, maka segalanya akan menjadi buruk. Satu Raja Ibel abadi saja sudah sangat sulit dihadapi. Jika ada Kaisar Dewa King Qiao, siapa lagi di dunia hampa dan segudang yang bisa menandinginya? Ye Xuan segera berkata, Senior King Qiao, dengarkan aku. Aku punya hukum waktu di tanganku, dan aku bisa meminjam hukum ruang. Jika aku juga bisa mengambil hukum kematian,
Dengan 3 hukum dasar di tangan, apakah kau masih khawatir tidak bisa menyelamatkan Putri Anyun? Percayalah padaku. Ketika Kaisar Dewa King Qiao mendengar ini, pandangan jernih terpancar di matanya dan dia mulai melawan Ibel dalam dirinya. Mata Raja Ibel mayat hidup menjadi gelap, dan dia berkata, King Qiao, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kau seharusnya lebih tahu daripada aku betapa hinanya beberapa manusia. Apa kau pikir di hadapan 4 hukum dasar, setelah dia mendapatkan hukum-hukum dasar ini, dia masih akan meminjamkannya kepadamu untuk membangkitkan Putri Anyun? Ketika kata-kata ini sampai ke telinga Kaisar Dewa King Qiao, tubuhnya bergetar, dan Ibel dalam matanya sekali lagi mengambil alih. Selalu ada kambing hitam di setiap kelompok. Umat manusia tidak terkecuali, pengkhianatan, penipuan, dan perbuatan jahat lainnya tidak dapat dihindari. Hal-hal seperti ini biasanya ditutupi demi kehormatan kolektif suku, tetapi ketika setan dalam diri tumbuh, emosi-emosi negatif ini akan membesar tanpa batas. Ibel dalam diri Kaisar Dewa King Qiao tumbuh dalam hatinya, dan dia mulai meragukan Ye Xuan dan mulai berjuang secara internal. Lagi pula, dia belum pernah melihat Ye Xuan sebelumnya dan merasa sangat asing dengannya. Sulit baginya untuk mempercayai Ye Xuan, meskipun mereka berasal dari alam Jiushu yang sama. Faktanya, Kaisar King Qiao telah mengalami pengkhianatan oleh bawahannya dan dijebak dalam pertempuran lebih dari sekali selama Perang Kuno. Terutama ketika umat manusia sedang dalam masa-masa tersulit, selalu saja ada orang yang tidak sanggup menahan tekanan dan menjual jiwanya. Jika urusan lain, dia bisa berjudi dan bertarung, tetapi jika menyangkut Putri Anyun, dia tidak akan membiarkan dirinya gagal. Inilah obsesinya, yang telah berubah menjadi obsesi Ibel dalam dirinya. Kaisar Dewa King Qiao tengah berjuang dalam batinnya. Raja Ibel mayat hidup menyeringai, menatap Ye Xuan sambil menyeringai, dan berkata, biar ku tebak, jika kau dan King Xiao bertarung sampai mati, siapa yang akan mati pada akhirnya? Mata Ye Xuan menjadi gelap. Ia bisa melihat bahwa Kaisar King Qiao dipengaruhi oleh hukum kematian dan keinginannya dikendalikan oleh Ibel dalam dirinya sedikit demi sedikit. Namun, Ye Xuan tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Raja Ibel mayat hidup, kaulah yang akan mati pada akhirnya. Manusia rendahan, kau tidak berpikir bisa mengalahkan Kaisar Dewa King Qiao dan bersaing denganku di saat yang sama, kan? Raja Ibel abadi menunjukkan ekspresi jenaka. Ye Xuan menggelengkan jarinya dan berkata, tidak, aku bisa bilang aku mengikuti jejak Kaisar Ilahi King Qiao sampai ke sini. Aku akan membasmimu bersamanya. Raja Ibel mayat hidup mencibir, kau pikir dia akan percaya? Kalian manusia hina tak pernah bisa mengendalikan diri menghadapi kekuatan besar. Perselisihan batin kalian sendiri sudah cukup untuk menciptakan kisah epik yang luar biasa. Ye Xuan menegaskan dia akan percaya padaku. Lebih tepatnya, dia dan aku bisa saling percaya. Oh, aku ingin tahu apakah kau punya cara lain untuk membantu King Qiao melepaskan diri dari belenggu Ibel dalam dirinya. Aku percaya padamu, kata Raja Ibel abadi dengan penuh minat. Ye Xuan tersenyum dan berkata, karena kau memberiku kesempatan untuk menggunakan jurus pamungkas ini, kau sudah mati. Mata Raja Ibel abadi penuh dengan penghinaan, dan dia ingin melihat kekuatan magis apa yang bisa digunakan Ye Xuan untuk membalikkan keadaan. Ye Xuan perlahan menghunus pedangnya, dan gesekan antara ujung pedang dan sarungnya menimbulkan suara pelan. Suara pedang bergema di istana yang kosong, mengirimkan gelombang gema. Setelah Ye Xuan menghunus pedang Kunpeng, ia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan berkata, Kun tua, terserah padamu. Cepat bangunkan teman lamamu. Melolong, raungan seekor binatang buas kekaisaran keluar dari pedang Kunpeng. Binatang buas kekaisaran Kunpeng itu mengeluarkan angin kencang, dan bayangan rohnya muncul. Ia berteriak, sobat tua, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Kau tidak akan benar-benar tertipu oleh Raja Ibel mayat hidup, kan? Ketika Kaisar Ilahi King Qiao melihat Kaisar Binatang Kunpeng muncul, dia terkejut dan berkata, kamu juga di sini. Semangat, kita bisa bertarung berdampingan lagi. Kita gagal membasmi Raja Ibel mayat hidup di Perang Kuno, jadi ayo kita selesaikan tugas ini sekarang. Kaisar Binatang Kunpeng tertawa terbahak-bahak. Ketika Raja Ibel abadi melihat jiwa binatang Kaisar Kunpeng muncul, matanya membulat, dan ia tahu situasinya tidak baik. Ia segera mengangkat tangannya untuk mengendalikan hukum kematian dan dengan cepat mengebor tubuh Kaisar Dewa King Qiao. Kaisar Dewa King Qiao mengerutkan kening dan perlahan mengangkat tangannya. Bang! Dengan suara keras, domain pedang tak kasat mata terbuka, dan seketika meniup keluar hukum kematian dalam tubuh. Tatapan merah di mata Kaisar Dewa King Qiao memudar, melirik Ye Xuan, dan bertanya kepada Kaisar Binatang Kunpeng, bisakah umat manusia ini dipercaya? Kaisar Binatang Kunpeng menepuk dadanya dan berkata, sobat, anak ini bisa dianggap penerus kita. Aku berjuang keluar dari alam Jiushu bersamanya, dan melihat makam kuno Langya dan tempat Kaisar abis ditindas. Kemudian,
Aku juga pergi ke alam abadi domain pedang yang kau ciptakan di jejak suci Dewa Bintang. Kalau begitu, Kaisar Dewa King Qiao berbalik dan menatap Raja Ibel Abadi, matanya bersinar dengan ketajaman yang tak tertandingi. Raja Ibel mayat hidup menyadari bahwa rencananya yang telah ia susun selama 10 tahun telah gagal dalam sekejap. Ia sangat enggan menerimanya dan segera mencubit peti mati giok itu dengan 2 jari dan berkata, King Qiao, jika kau masih ingin menyelamatkan Putri Anyun, kau hanya bisa menuruti perintahku. Ini satu-satunya kesempatanmu. Kalau tidak, aku akan menghancurkan peti mati giok itu. Mata Kaisar Dewa King Qiao menjadi gelap. Namun, dia tidak menunggu jawaban. Ye Xuan adalah orang pertama yang berkata, apakah kamu yakin bisa menghancurkannya? Hanya perlu menggerakkan 1 jari untuk membuka peti mati giok seperti ini. Sebelum Raja Ibel mayat hidup sempat menyelesaikan kata-katanya, ia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dengan peti mati giok yang dipegangnya. Setelah mengamati lebih dekat, ia langsung terkejut. Pada saat ini, peti mati giok ditutupi dengan lapisan cahaya redup. Cahaya redup ini jelas mewakili salah satu dari 4 hukum dasar. Raja Ibel Abadi sangat akrab dengan hukum dasar ini karena ia telah berjuang melawannya selama bertahun-tahun. Cahaya redup ini sebenarnya adalah hukum waktu. Setelah Ye Xuan melepaskan Kaisar Binatang Kunpeng, dia diam-diam melepaskan hukum waktu untuk menutupi peti mati batu giok. Hukum waktu adalah salah satu dari 4 hukum dasar alam semesta dan memiliki kendali mutlak atas hukum-hukum tersebut. Setelah Raja Ibel mayat hidup melihat hukum waktu dengan jelas, kemarahan segera muncul di wajahnya dan dia mencubit jari-jarinya dengan keras. Namun, di bawah isolasi hukum waktu, jari-jarinya sebenarnya membeku di sana. Kalau kita amati dengan panca indera, kita bisa lihat bahwa kedua jarinya memang menutup ke dalam, tapi kecepatannya diperpanjang tak terhingga oleh hukum waktu. Tindakan sederhana menjepit jari-jari seseorang telah dilakukan selama ribuan atau puluhan ribu tahun. Inilah kendali mutlak hukum waktu atas waktu di alam semesta. Jika Anda ingin melawan 4 hukum dasar, Anda harus menggunakan hukum dasar lainnya. Ekspresi muram muncul di wajah Raja Ibel mayat hidup, dan dia segera memadatkan hukum kematian dan bergegas menuju peti mati batu giok. Namun, Kaisar Dewa King Qiao sudah siap. Ia terbang keluar, berdiri di depan peti mati batu giok, dan membuat gerakan pedang dengan tangan kanannya. Pedang raksasa itu terangkat dari tanah dan terbang keluar, menusuk perut Raja Ibel mayat hidup, mendorongnya ke dinding dan memaku dia ke dinding. Ah! Manusia otang pembawa sial, geram Raja Ibel mayat hidup dengan marah. Kaisar Dewa King Qiao mengangkat peti mati batu giok dan perlahan mendarat di tanah. Pada saat yang sama, Dewi Yao Chen juga terbang dari luar, dan bersama Ye Xuan dan Kaisar Dewa King Qiao, mereka mengepung Raja Ibel Abadi dalam bentuk kipas. 3 tuan yang tak tertandingi menghadapi Raja Ibel Abadi. Situasinya jelas. Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, awalnya aku mengira pertempuran ini akan sangat sulit, tetapi sekarang tampaknya jauh lebih mudah dari yang kukira. Pada awalnya, Ye Xuan berpikir bahwa hanya dia dan Dewi Yao Chen yang harus bertarung melawan gabungan Raja Ibel Abadi dan Naga Ibel dari seluruh dunia. Kekuatan kedua belah pihak hampir sama, dan ini seharusnya menjadi pertempuran yang seimbang. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa Kaisar Dewa King Qiao benar-benar berada di Istana Void, yang langsung membuat pertempuran menjadi jauh lebih sederhana. Raja Ibel mayat hidup menyeringai dan berkata, apakah kau pikir kau bisa menang dengan cara seperti ini? Pada zaman dahulu kala, perang yang mengubah nasib umat manusia di Kyushu berlangsung terlalu lama. Perang kuno menandai dimulainya kemunduran dinasti Ibel Surgawi. Perang kuno juga merupakan awal kebangkitan umat manusia di Jeoshu. Dalam perang itu, Raja Ibel Abadi dikalahkan tetapi tidak mati sepenuhnya, menyebabkan akhir perang kuno berlanjut hingga hari ini. Kaisar Dewa King Qiao memandang Kaisar Ibel Abadi dan tak dapat menahan diri untuk mengingat banyak hal dari masa lalu. Raja Ibel Abadi, pertarungan kita sudah terlalu lama. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. King Qiao, kau pikir kau pasti menang, kan? Raja Ibel Abadi menyunggingkan senyum sinis di wajahnya, membuat orang-orang merasa ada maksud lain di balik kata-katanya. Kaisar Dewa King Qiao mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada Ye Xuan dan Dewi Yao Chen, dan berkata dalam situasi saat ini, apakah kalian pikir kalian masih memiliki peluang untuk menang? Raja Ibel mayat hidup tersenyum puas dan berkata, mengapa kau tidak melihat isi peti mati giok itu sebelum mengambil kesimpulan? Begitu kata-kata ini keluar, ketiga orang yang hadir tercengang pada saat yang sama. Karena Raja Ibel Abadi mengatakan hal ini, pasti ada alasannya. Ketiganya menoleh menatap peti mati giok itu secara bersamaan. Peti mati giok masih dilindungi oleh hukum waktu dan tampaknya tidak ada masalah. Jika ada masalah, satu-satunya kemungkinan adalah tidak seorang pun pernah melihat apa yang ada di peti mati giok itu dari awal hingga akhir. Peti mati giok ini dibawa ke sini oleh Kaisar Dewa King Qiao.
Kaisar Ibel Abadi sebelumnya telah menggunakan peti mati giok untuk mengancam Kaisar Dewa King Qiao, yang juga mengisyaratkan bahwa orang yang terbaring di peti mati giok adalah Putri Anyun. Oleh karena itu, sejak awal tidak seorang pun curiga ada yang tidak beres dengan peti giok tersebut, dan tidak seorang pun membuka peti giok tersebut untuk melihat isinya. Mendengar kata-kata Raja Ibel Abadi, wajah Kaisar Dewa King Qiao tiba-tiba berubah. Ia segera berlari ke arah peti mati batu giok dan mengulurkan tangannya untuk membuka tutup peti mati batu giok itu. Saat peti giok itu dibuka, semua orang pun mengetahui isi di dalamnya. Peti mati giok itu benar-benar kosong, tidak ada apapun di dalamnya. Kaisar Dewa King Qiao menunjukkan kemarahan di wajahnya. Ia berbalik dan menatap Raja Ibel mayat hidup, berteriak, "Kemana kau bawa Anyun?" Hahaha. Raja Ibel mayat hidup tertawa terbahak-bahak, matanya penuh kesombongan, dan bertanya, "Bagaimana sekarang? Apa kau masih yakin bisa menang?" Kaisar Dewa King Qiao mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, "Kembalikan Anyun padaku." Tentu, Raja Ibel mayat hidup menunjuk Ye Xuan dan berkata, "Basmi mereka berdua, dan kau boleh melihat Putri Anyun. Lagi pula, aku bisa memberimu Putri Anyun yang masih hidup." Kaisar Dewa King Qiao mengepalkan tangannya erat-erat, urat-urat menonjol di punggung tangannya, dan api hampir menyembur keluar dari matanya. Dewi Yao Chen bereaksi cepat dan segera mundur, menjaga jarak yang relatif aman dari Kaisar King Qiao. Dia tahu betul keadaan Kaisar Dewa King Qiao saat ini. Jika itu dia akan bersedia melakukan apa saja agar dia bisa bertemu Kaisar Tai Hao Tian lagi. Baginya, kehidupan beberapa makhluk tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerinduan satu sama lain setelah 60 juta tahun. Asal dia bisa melihat Tai Hao sekali saja, dia lebih baik terjerumus dalam kutukan abadi. Kesulitan yang dihadapi Kaisar Dewa King Qiao sekarang sangat mirip dengannya. Ekspresi di wajah Kaisar Dewa King Qiao serius, dan dia sedang berjuang di dalam. Melihat sahabat lamanya seperti ini, Kaisar Kunpeng berkata dengan marah, "King Qiao, kau tidak akan melakukan hal bodoh untuk gadis kecil An Yun itu, kan? Aku selalu berpikir dia terlalu menyebalkan." Ye Xuan segera menahan Kaisar Binatang Kunpeng dan menyuruhnya untuk tidak berbicara. Dahulu kala, Ye Xuan mendengar Kaisar Binatang Kunpeng mengeluh. Konon, kemanapun Kaisar Dewa King Qiao dan dirinya pergi, Putri Anyun mengikutinya bagaikan bayangan. Faktanya, Kaisar Kunpeng adalah binatang ibel, dan sulit baginya untuk memahami hubungan antara Kaisar King Qiao dan Putri Anyun. Sebenarnya, Ye Xuan bisa memahami pikiran Kaisar Kunpeng. Situasi ini persis sama dengan hubungan antara dirinya, Su Zexue, dan Lei Qiu. Bedanya, dia dan Su Zexue hanya menghabiskan sedikit waktu bersama, tetapi Lei Qiu selalu berada di sisinya. Jika sebaliknya yang terjadi, mungkin Thunderbolt akan semarah Kaisar Kunpeng. Namun, Putri Anyun sudah meninggal. Tidak pantas membicarakan Putri Anyun sekarang, jadi Ye Xuan menutup mulut Kaisar Kunpeng. Kaisar Binatang Kunpeng sebenarnya mengetahui kebenaran ini, tetapi dia hanya mengatakannya begitu saja karena dia selalu memiliki sifat pemarah. Melihat Kaisar Dewa King Qiao masih berjuang, Kaisar Ibel mayat hidup berbicara lagi, "King Qiao, kau datang ke sini dari alam Jiushu, bukankah kau ingin menghidupkan kembali Putri Anyun? Aku telah menguasai hukum kematian dan dapat menghidupkannya kembali kapan saja." Ye Xuan segera membantah senior King Qiao, "Jangan dengarkan dia. Mereka yang dibangkitkan oleh hukum kematian akan menjadi mayat hidup dan akan diperintah olehnya." Raja Ibel mayat hidup menyeringai dan berkata, "Kau tak perlu menjelaskan kepadanya peran hukum kematian. Dia lebih tahu daripada siapapun seperti apa rupa roh yang mati. Dengan ingatan dan emosi yang utuh, apa bedanya roh yang mati dengan orang yang hidup? Atau kau lebih mementingkan hawa nafsu?" Kaisar Dewa King Qiao tenggelam dalam kenangan dan perenungan. Mata Dewi Yao Chen sedikit menggelap saat dia mulai mengamati situasi. Dia menyadari bahwa situasi saat ini sangat genting. Jika Ye Xuan, Kaisar Ilahi King Qiao, dan dia bergabung, akan sangat mudah untuk membasmi Raja Ibel Abadi. Namun, jika Kaisar Ilahi King Qiao hilang, situasinya akan berbeda. Kekuatan Raja Ibel Abadi saat ini setara dengan kombinasi tubuh aslinya dan naga ibel dari semua alam, hampir setara dengan dua pria kuat yang tak tertandingi. Tanpa Kaisar Dewa King Qiao, akan sulit menghadapi Raja Ibel Abadi dalam waktu singkat. Jika Kaisar Dewa King Qiao berbalik melawan kita, situasinya akan menjadi lebih buruk. Setelah merenungkan situasinya, Dewi Yao Chen berkata, "Kaisar King Qiao, di akhir zaman sunyi, Tai Hao dan aku pernah mengumpulkan 4 hukum dasar. Aku dapat memberitahu Anda dengan sangat jelas bahwa jika Anda menguasai 4 hukum dasar, Anda dapat mengendalikan segala sesuatu di alam semesta." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Waktu dan ruang mengendalikan dasar material alam semesta, sementara kehidupan dan kematian mengendalikan kehidupan makhluk hidup. Jadi, selama kita mendapatkan 4 hukum dasar,
bahkan jika tubuh Putri Anyun dihancurkan menjadi abu, kita bisa menyelamatkannya. Sekarang kita memiliki waktu dan ruang di tangan kita, dan kematian ada di tangan Raja Ibel mayat hidup. Selama kita mengambilnya, apa kau masih takut tak bisa menyelamatkan Putri Anyun? Kaisar Ilahi King Qiao kembali tenang dan berkata, kalian berdua, maafkan aku. Obsesiku telah berubah menjadi ibel di hatiku. Aku sedang bingung tadi. Maafkan aku. Mari kita akhiri pertempuran ini. Ketiganya bergabung lagi, masing-masing memperlihatkan kekuatan sihirnya, dan menyerang Raja Ibel Abadi. Melihat rencananya gagal, sang Raja Ibel mayat hidup mendengus dingin dan mengayunkan ekor naganya ke arah ketiga orang itu. Setelah memaksa ketiga orang itu mundur, dia segera berbalik dan mundur ke kedalaman Istana Void. Ketiganya segera mengejarnya. Raja Ibel Abadi sangat akrab dengan Istana Void dan bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia menghilang. Mereka bertiga melewati istana yang dalam dan memasuki aula belakang. Begitu Anda memasuki aula belakang, Anda akan melihat patung dewa di sisi utara aula belakang, dan di bawah patung tersebut terdapat peti mati giok lainnya. Meskipun kesadaran ilahi tidak dapat melihat melalui peti mati batu giok untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya, reaksi pertama dari ketiga orang itu adalah bahwa orang di dalam peti mati batu giok kemungkinan besar adalah Putri Anyun. Peti mati giok yang ditempatkan di aula belakang sangat besar, sebanding dengan istana manusia. Kaisar Dewa King Qiao dapat menebak bahwa orang yang terbaring di peti mati batu giok itu adalah Putri Anyun, tetapi dia tidak segera bergegas. Karena Raja Ibel Abadi tiba di peti mati batu giok terlebih dahulu dan meletakkan tangannya di atasnya. Kaisar Dewa King Qiao memiliki ekspresi yang dalam di wajahnya dan berteriak, lepaskan Anyun dan lawan aku dalam pertempuran terbuka. Raja Ibel Abadi mengabaikan Kaisar Ilahi King Qiao. Sebaliknya, ia menggulung ekor naganya, membungkuk di atas peti mati giok, dan mulai berbicara sendiri. Aku berkelana ke seluruh dunia untuk menemukanmu. Kenapa kau mengkhianatiku? Yesuan memasang ekspresi bingung di wajahnya, tidak mengerti apa maksud Raja Ibel Abadi. Aku bahkan bertanya-tanya apakah Raja Ibel Abadi itu gila. Lagi pula, dia telah menggabungkan tubuh naga Ibel seluruh dunia dan telah terperangkap di istana kehampaan selama jutaan tahun, jadi tidak mengherankan jika dia menjadi gila. Raja Ibel mayat hidup terus berbicara pada dirinya sendiri selama kau bersedia melepaskan semua yang ada di masa lalu, kita masih bisa seperti dulu. Selama kau tidak puas dengannya, kita akan menghancurkannya dan menciptakan yang baru. Saat Dewi Yao Chen mendengar nada suara Raja Ibel Abadi, dia merasa sepertinya dia tengah berbicara kepada kekasihnya. Aneh sekali, jika orang yang berbaring di peti mati giok ini adalah Putri Anyun. Dewi Yao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan melirik Kaisar King Qiao. Yesuan juga merasa aneh, dan berpikir dalam hati apakah ada hubungan rumit antara Kaisar Dewa King Qiao, Putri Anyun, dan Raja Ibel Abadi. Itu tidak mungkin. Dengan status Raja Ibel Abadi, di matanya, manusia adalah makhluk yang paling rendah hati. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan seorang wanita manusia? Selain itu, Putri Anyun adalah putri dari kerajaan manusia kuno di zaman dahulu kala, dan kerajaan kuno itu dihancurkan oleh dinasti ilahi Ibel Surgawi. Putri Anyun mengikuti Kaisar Ilahi King Qiao hanya untuk membalas dendam negara kuno. Dengan kata lain, ada kebencian yang mendalam antara Putri Anyun dan Raja Ibel Abadi, dan tidak mungkin ada hubungan lain. Namun bagaimana dengan Raja Ibel Abadi yang berbicara sendiri di depan peti mati batu giok? Yesuan juga menatap Kaisar Dewa King Qiao dengan tatapan bingung. Tidak ada emosi khusus di wajah Kaisar Dewa King Qiao, hanya ketenangan dan kemarahan yang ditekan di bawah ketenangan. Sesaat kemudian, setelah Raja Ibel Abadi selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan perlahan mendorong peti mati giok itu hingga terbuka. Pada saat yang sama, lapisan segel pada peti mati giok juga terangkat. Kemudian, seorang wanita perlahan melayang dari peti mati batu giok, melayang di udara, dan kemudian perlahan membuka matanya. Ini adalah seorang wanita manusia. Meskipun kecantikannya tidak secantik Dewi Yao Chen, ia juga sangat cantik. Seorang wanita manusia keluar dari peti mati giok. Tidak mungkin Raja Ibel Abadi akan meninggalkan seorang wanita manusia di Istana Void, jadi wanita manusia ini pastilah Putri Anyun. Namun, untuk memastikan hal ini, Yesuan menoleh dan menatap Kaisar Ilahi King Qiao. Melihat tatapan matanya, ia langsung tahu jawabannya. Tidak diragukan lagi bahwa wanita manusia ini adalah Putri Anyun. Putri Anyun membuka matanya dan mengamati situasi di sekelilingnya dengan tatapan yang melampaui segala hukum lainnya. Pandangan ini sangat acuh tak acuh, namun mengandung sedikit rasa ingin tahu dan ingin tahu. Anyun, Kaisar Dewa King Qiao menatap mata Putri Anyun dan memanggil nama itu. Namun, saat mata mereka bertemu, Kaisar Dewa King Qiao tahu bahwa Putri Anyun ini bukanlah Anyun miliknya. Karena di mata itu, yang ia lihat hanyalah ketidaktahuan.
Ye Xuan telah mengamati sejak dia melihat Putri Anyun muncul. Putri Anyun meninggal di zaman kuno, tetapi sekarang dia hidup. Ye Xuan langsung berpikir bahwa hukum kematianlah yang membangkitkannya. Namun, kemungkinan ini dengan cepat dibantah. Karena Putri Anyun di depannya berbeda dari mayat hidup lainnya. Namun, ada kemungkinan lain bahwa mayat hidup yang dibangkitkan oleh hukum kematian dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Roh mayat hidup dari penguasa alam Changyan dianggap sebagai kebangkitan tingkat rendah, jadi mereka berada dalam wujud roh mayat hidup dan mengonsumsi kekuatan hukum yang relatif lebih sedikit. Mungkin ada cara kebangkitan lain yang menghabiskan kekuatan hukum besar, seperti Putri Anyun di depan kita. Tentu saja, ini hanya spekulasi. Melihat kebingungan dan keterkejutan di wajah Kaisar Dewa Qing Qiao, Raja Ibel mayat hidup tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Qing Qiao, kamu tidak menyangka bahwa kamu dan Putri Anyun akan bertemu seperti ini." Putri Anyun mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Setelah melihat sekeliling, ia menundukkan kepala untuk mengamati tubuhnya dan berkata, "Ras manusia." Raja Ibel mayat hidup berkata dengan suara berat, "Apakah kamu puas dengan ini?" "Lebih baik dari sebelumnya," jawab Putri Anyun. Tatapan Raja Ibel mayat hidup tiba-tiba berubah dingin dan tajam. Ia menunjuk Kaisar Dewa Qing Qiao dan berteriak, "Ayo kita bergabung untuk membasmi manusia-manusia ini. Mulai sekarang, aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Jika kau tidak puas dengan sesuatu, kami akan menghancurkannya. Jika saya tidak puas, apakah semuanya akan hancur?" Putri Anyun menoleh untuk melihat Raja Ibel abadi dan bertanya. Raja Ibel mayat hidup menegaskan, "Benar, selama kamu tidak puas, apapun itu, hancurkan semuanya." Putri Anyun menatap Raja Ibel mayat hidup dari atas ke bawah dan berkata, "Kau telah banyak berubah. Setelah menyatu dengan tubuh naga Ibel segala dunia, kekuatanku bahkan lebih dahsyat," ujar Raja Ibel abadi sambil mengepalkan tangan. "Bagaimana jika aku bilang aku tidak menyukainya?" tanya Putri Anyun. Mata Raja Ibel mayat hidup menjadi gelap, dan dia menjawab, "Singkirkan ketiga manusia ini dulu. Jika kalian masih tidak menyukai mereka, gantilah dengan yang kalian sukai." "Baiklah." Putri Anyun berkata sambil menatap ketiga Kaisar Ilahi Qing Qiao dan bertanya, "Apakah kalian bertiga bersedia tunduk padaku?" Ekspresi Kaisar Dewa Qing Qiao serius. Yao Chen Tianu sedikit mengernyit dan berkata, "Ada yang aneh tentang dia." "Tidak mau. Lakukan saja." Putri Anyun berkata demikian, sambil perlahan mengangkat tangannya dan memadatkan energi kekosongan. Energi kekosongan yang luas terkumpul dari semua dunia kekosongan, dan cahaya ungu tua menerangi seluruh istana. Tingkat energi langsung menembus batas Kaisar Dewa, dan fluktuasi energi yang dipancarkan membuat orang gemetar ketakutan. Raja Ibel mayat hidup tersenyum sinis dan bersiap menyerang bersama. Ye Xuan mengerutkan kening dan menatap Kaisar Ilahi Qing Qiao, dan bertanya, "Senior Qing Qiao, bukankah itu Putri Anyun?" "Dia? Bukan." Ekspresi wajah Kaisar Dewa Qing Qiao sangat rumit. Ye Xuan dapat mengetahui dari ekspresi dan nada suaranya bahwa Putri Anyun di depannya adalah Putri Anyun secara fisik tetapi tidak secara jiwa. Jika dibangkitkan oleh hukum kematian, hal ini seharusnya tidak terjadi. Mayat hidup yang dibangkitkan oleh hukum kematian memiliki ingatan dan emosi yang lengkap dari masa hidup mereka, jadi mustahil bagi mereka untuk tidak mengingat Kaisar Dewa Qing Qiao. Hanya ada satu kemungkinan terjadinya situasi ini. Jiwa dalam tubuh Putri Anyun adalah keberadaan lain. Pertarungan akan segera dimulai. Raja Ibel abadi memimpin dan mengayunkan ekor naganya ke arah Ye Xuan, sementara pada saat yang sama menggunakan hukum kematian untuk melawan Dewi Yao Chen. Di sisi lain, Putri Anyun menyerang Kaisar Dewa Qing Qiao. 5 jagoan yang tiada taraf saling bertarung, dan suasana menjadi sangat kacau. Di bawah serangan Putri Anyun, Kaisar Qing Qiao dibatasi di mana-mana. Karena wajah Putri Anyun, dia tidak bisa melakukan tindakan apapun dan hanya bisa membela diri. Sisi lainnya, Ye Xuan dan Dewi Yao Chen bergabung untuk mengepung Raja Ibel abadi. Meskipun Raja Ibel mayat hidup dapat ditekan, tidak mudah untuk membasminya. Konon katanya itu adalah pengepungan oleh dua pihak, tetapi pada kenyataannya yang mereka lawan adalah gabungan dari Raja Ibel abadi dan Naga Ibel dari semua dunia. Pertarungan di Istana Void menemui jalan buntu untuk sesaat. Di luar Istana Void, pasukan koalisi dari 7 alam bertempur melawan mayat hidup yang menyerbu keluar dari Istana Void. Karena Legiun mayat hidup menderita kerugian besar di alam Xingtian, mereka tidak memulihkan banyak kekuatan tempur dalam waktu singkat. Oleh karena itu, tekanan yang dihadapi pasukan koalisi 7 alam tidak terlalu besar. Namun, dengan berlakunya hukum kematian, mayat hidup terus menyerbu keluar dari istana kekosongan dan tidak dapat dibasmi sama sekali. Tim dari istana Seng Sui juga berada dalam koalisi 7 alam. Xiang Ling mengendalikan roh Ice Phoenix, menyerbu medan perang, membangun gunung es yang membentang di langit dan bumi, dan menekan mayat hidup. Sambil bertarung, dia mengamati situasi di Istana Void.
Dia melihat pertempuran di Istana Void juga sangat sengit. Dia ingin membantu, tetapi tidak bisa. Bagaimanapun, pertempuran di Istana Void telah melampaui level Kaisar Dewa. Bahkan makhluk seperti penguasa alam Xingtian dan Dewa Naga berjenggot tidak berani dengan mudah terlibat dalam pertempuran di Istana Void. Pertempuran menjadi semakin intens. Setelah bertarung selama 7 hari penuh, pemenangnya masih belum ditentukan. Xiangling kembali memadatkan paku-paku es dan mengarahkannya ke pasukan mayat hidup. Tepat pada saat itu, seorang pria berdiri di depan paku es. Ketika Xiangling melihat orang ini, dia tertegun dan paku-paku esnya hancur. Guru, Anda. Orang yang tiba-tiba muncul tidak lain adalah Hanyu Xuanfei. Saat pertama kali memasuki pertempuran di alam kematian. Alam Dewa Aotian turun, dan Yin Jiluo ingin membasmi Hanyu Xuanfei. Xiangling mempertaruhkan nyawanya untuk berdiri di depan Hanyu Xuanfei, dan akhirnya campur tangan Ye Xuanlah yang memberi Hanyu Xuanfei kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Hanyu Xuanfei telah menjadi roh yang mati. Dibangkitkan oleh hukum kematian, bahkan makhluk seperti penguasa alam Changyan dan 3 Dewa Ibel dari jurang Ibel Gerhana harus didorong oleh penguasa orang mati, belum lagi makhluk tingkat kaisar seperti Han Yue Xuannu. Ketika Xiangling melihat Han Yue Xuannu muncul, air mata mengalir di matanya dan dia bertanya dengan suara serak, "Guru, apakah kita masih akan saling bertarung?" Han Yue Xuannu berkata, "Tanpa daya aku hanya punya satu misi sekarang, yaitu bertarung untuk Dewa Kematian. Tapi, aku tidak menginginkan ini." Xiangling mengerucutkan bibirnya, berusaha menahan air matanya agar tidak mengalir. Han Yue Xuannu berkata dengan suara berat, "Sekarang, kamu punya hal yang lebih penting untuk dilakukan, dan kamu harus melakukannya dengan cepat, kalau tidak, akibatnya akan buruk." Xiangling menunjukkan ekspresi bingung, mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa?" "Cepat kembali ke alam Jiushu," kata Hanyu Xuanfei. Xiangling menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak ada di sini, aku tidak akan kembali." "Kau harus kembali," kata Hanyu Xuanfei dengan suara serius. "Tidak, aku tidak akan pernah pergi." Xiangling menoleh ke arah Istana Void, dan ketika melihat kilatan cahaya pedang di sana, tatapannya menjadi lebih tajam. Han Yue Xuannu berkata dengan marah, "Akan terlambat jika kau terlambat. Kau harus kembali ke alam Jiushu sesegera mungkin, kalau tidak, alam Jiushu akan tamat." Ketika Xiangling mendengar ini, dia terkejut dan bertanya, "Mengapa ini terjadi?" "Guru, apa yang terjadi?" Han Yue Xuannu berkata dengan suara berat, "Sebelum kau menyerang ke sini, beberapa kaisar Dewa Roh Kematian meninggalkan wilayah bintang kegelapan dan pergi ke alam Jiushu. Jika kau bergegas kembali sekarang, mungkin kau masih bisa sampai. Jika kau terlambat, semuanya akan berakhir. Kaisar Dewa Mayat Hidup itu akan menyerang alam Jiushu." Xiangling tertegun, dengan ekspresi panik di wajahnya. "Cepat kembali. Kalau kau kembali sekarang, mungkin kau masih bisa sampai," desak Hanyu Xuanfei. "Tidak, aku akan memberitahu saudaraku tentang ini," kata Xiangling sambil bersiap masuk ke Istana Void. Han Yue Xuannu segera menghentikannya dan berkata dengan suara berat, "Kamu tidak bisa memberitahunya." "Kenapa? Kenapa?" Xiangling tampak bingung. Apa gunanya memberitahunya? Pertarungannya dengan Raja Ibel Mayat Hidup telah mencapai puncaknya. Apakah kau memberitahunya sekarang bahwa kau ingin dia kembali untuk mendukung alam Jiushu? Bagaimana dengan pertempuran di sini? Apakah kau akan membiarkan pasukan sekutu 7 alam musnah? Apakah kau ingin dia menanggung dosa membasmi pasukan sekutu 7 alam? Pertanyaan Han Yue Xuannu menusuk hati Xiangling. Xiangling menggigil, tidak tahu harus berbuat apa. Han Yue Xuannu melanjutkan, "Katakan padanya sekarang bahwa jika dia melarikan diri dari medan perang dan kembali ke 9 provinsi, dia akan menjadi orang berdosa selamanya. Lagi pula, jika kau tidak membasmi Raja Ibel Mayat Hidup sekarang, ketika dia pulih, 9 provinsi akan hancur. Lalu apa yang harus aku lakukan?" Xiangling menatap Hanyu Xuanfei, berharap seseorang dapat memberitahunya apa yang harus dilakukan. "Satu-satunya yang bisa kau lakukan sekarang adalah bergegas kembali ke alam Jiushu. Apakah kau bisa menyelamatkan alam Jiushu tergantung padamu," Hanyu Xuanfei mendesah. Setelah menimbang untung ruginya sejenak, Xiangling menggertakkan gigi dan segera mengambil keputusan, "Aku tidak bisa mengandalkan kakakku untuk segalanya. Aku akan kembali sekarang." Setelah selesai berbicara, dia berbalik, mengulurkan tangannya untuk meraih Lei Qiu, dan berkata, "Lei Qiu, alam Jiushu sedang dalam masalah, kita harus segera kembali." Maka, manusia dan burung itu berubah menjadi seberkas petir, lalu menghilang di ujung kehampaan secepat kilat. Alam Jiushu, Lembah Shenmu. Su Zexue sedang duduk di kursi rotan, menjahit pakaian dengan jarum dan benang. Faktanya, dengan kekuatan Shenmu Valley, mereka bisa mendapatkan jenis pakaian apapun yang mereka inginkan. Tetapi dia masih ingin melakukannya sendiri, dan itu adalah sesuatu yang membuatnya sangat bahagia, dan dia tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya.
Susunan teleportasi 7 alam Jiushu Realm telah rampung. Namun, untuk saat ini, ia hanya bisa berteleportasi ke alam Xingtian. Jika ingin berteleportasi ke dunia yang lebih tinggi, Anda perlu menginvestasikan lebih banyak harta alam untuk meningkatkan susunan teleportasi. Untuk saat ini, mampu berteleportasi ke alam Xingtian sudah cukup. Karena setelah diteleportasi ke alam Xingtian, Anda kemudian dapat menggunakan susunan teleportasi 7 alam Xingtian untuk pergi ke dunia lain yang lebih tinggi. Kali ini, Su Zexue kembali melalui susunan teleportasi, yang sangat nyaman. Dia telah memutuskan bahwa segera setelah perang di Dark Star Domain berakhir, dia akan pergi ke alam Xingtian untuk menyambut pasukan koalisi dari 7 alam. Saat ia sedang menjahit pakaian, Jian, wakil komandan pengawal kegelapan Night Owl, muncul di luar istana Sensu, membungkuk, dan berkata, "Nyonya, Jenderal dan Mayor Jenderal sedang berada di medan perang. Sekarang saya punya informasi penting dan hanya bisa melaporkannya kepada Anda." Su Zexue jarang mengurus urusan militer tentara Long Yuan. Lagi pula, ini bukan tanggung jawabnya. Namun, jika Qin Tai'a dan Ye Xuan tidak ada, dialah satu-satunya orang di alam Jiushu yang dapat memutuskan masalah penting di Jiushu. Dia meletakkan jarum dan benangnya, berdiri dan berjalan keluar istana Sensu, memasang ekspresi serius, dan berkata, "Apa maksudmu dengan menyimpan informasi itu? Katakan padaku." Jian melaporkan Nyonya Muda, fluktuasi energi abnormal telah terdeteksi di Akademi Kunpeng. Fluktuasi energi ini sangat dahsyat, dan sesuatu yang besar mungkin akan terjadi. Dari mana fluktuasi energi itu berasal? Tanya Su Zexue. Dari luar batas. Apakah Anda sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki? 3 kelompok penjaga rahasia telah dikirim, tetapi tidak satu pun dari mereka yang kembali, jawab Jian. Su Zexue sedikit mengernyit, menyadari situasinya mungkin serius. Ia segera berkata, "Saya akan menggunakan pohon suci untuk menyelidiki. Jika ada informasi baru, segera laporkan kepada saya." Baik, Jian menerima pesanan itu dan turun. Su Zexue berbalik dan berjalan menuju batang pohon suci. Ia memejamkan mata dan mengaktifkan metode suci pohon suci tersebut, memungkinkan pohon suci berdinding kristal di dinding kristal hampa itu meregang keluar untuk menjelajahi situasi di sekitar alam Jiushu. Melakukan sihir pohon suci agak terlalu berat baginya, dan setelah bertahan beberapa saat, tubuhnya mulai gemetar. "Tubuhku semakin lemah. Aku tak sanggup menahannya untuk sementara waktu." Ia menggertakkan giginya dan terus mempraktikkan sihir pohon suci. Pohon ilahi dinding kristal membentang ke dalam kekosongan di luar wilayah, menerangi kekosongan pada tingkat kesadaran ilahi. Melalui pohon ilahi dinding kristal, Su Zexue dengan cepat merasakannya. Terjadi fluktuasi energi dahsyat yang datang dari tenggara. Arah itu kebetulan adalah arah wilayah bintang gelap. Namun, alam Jiushu terlalu jauh dari domain bintang gelap, dan mustahil ada energi yang dapat disalurkan dari domain bintang gelap ke alam Jiushu. Terlebih lagi, fluktuasi energi ini sangat dahsyat, dan keagungannya sebanding dengan dunia yang lebih tinggi. Saat pohon suci dinding kristal terus meregang keluar, kepekaannya terhadap fluktuasi energi menjadi semakin kuat. Secara perlahan, sebuah bayangan samar muncul di kekosongan yang sepi. Garis luarnya pada awalnya tidak besar, dan tampak hanya sebesar kepalan tangan, tetapi bila Anda mempertimbangkan jarak yang sangat jauh, sesuatu yang tampak sebesar kepalan tangan sebenarnya sangat besar. Saat garis samar itu perlahan mendekat, Su Zexue akhirnya melihat dengan jelas apa itu. Itu sebenarnya sebuah dunia yang bergerak menuju ke arah Kyushu. Fluktuasi energi itu berasal dari dunia ini. Ketika jaraknya mendekati 100.000 mil, Anda sudah dapat melihat wujud asli dunia ini. Di dunia yang bergerak ini, tumbuh pohon-pohon suci berwarna gelap yang rapat. Pada saat yang sama, dunia gelap ini juga muncul di cermin pengintip langit Akademi Kunpeng. "Apa itu? Apa itu?" seru tetua akademi yang pertama kali melihat dunia gelap ini muncul. "Dunia? Itulah dunia. Kok ada dunia di sana dan terbang ke arah kita? Ada apa?" "Buk, buk, buk." Fang Lansheng buru-buru berlari ke aula utama akademi dan berteriak begitu memasuki pintu. "Itu Feng Xiao di Yuan. Itu Feng Xiao di Yuan." Angin menderu di jurang. "Benar, aku baru saja menggunakan jalur langit untuk mendeteksinya. Jurang angin melolong telah menghilang dari lokasi aslinya. Dunia yang sekarang terbang menuju alam Jiushu adalah jurang angin melolong," kata Fang Lansheng sambil terengah-engah. Dia adalah keponakan Fang Qianqiao, dan di Akademi Kunpeng, dialah yang paling suka mempelajari kekosongan ekstrateritorial. Ia juga menerima dukungan dari akademi dan mempelajari kekosongan ekstrateritorial dengan sekelompok tetua dan siswa yang berpikiran sama. Feng Xiao di Yuan yang mana? Beberapa tetua tidak begitu ingat asal-usul Feng Xiao di Yuan, tetapi mereka merasa nama itu terdengar familiar. Fang Lansheng dengan cepat menjelaskan ini adalah dunia ke-15 yang dihancurkan oleh keluarga kerajaan Void.
Ini juga merupakan dunia terbesar yang paling dekat dengan alam Jiushu, tetapi telah dihancurkan oleh keluarga kerajaan Void. Sejarah keluarga kerajaan Void adalah sejarah para pembersih kosmik. Keluarga kerajaan Void keluar dari dunia asal mereka dan menaklukkan dunia demi dunia. Mereka menghancurkan satu dunia setiap kali, dan ketika dunia itu tidak lagi layak huni, mereka akan mencari dunia berikutnya. Selama periode ketika Kaisar Abyss memerintah keluarga kerajaan Void menaklukkan total 15 dunia. Setelah meninggalkan Howling Abyss, keluarga kerajaan Void mulai mencari target berikutnya, dan target ke-16 adalah alam Jiushu. Tentu saja, hasil akhirnya adalah keluarga kerajaan Void dikalahkan di hadapan alam Jiushu. Salah satu alasan mengapa keluarga kerajaan Void memilih alam Jiushu sebagai target ke-16 adalah karena alam Jiushu relatif dekat dengan jurang Fengqiao. Fengxiao Diyuan memang relatif dekat dengan alam Jiushu, tetapi setelah dihancurkan oleh keluarga kerajaan Void, tidak ada makhluk hidup yang tersisa di sana. Oleh karena itu, angin menderu di jurang biasanya tidak terlalu menarik perhatian. Namun, sekarang Fengxiao Diyuan meninggalkan posisi semula dan terbang menuju alam Jiushu. Alasannya sangat jelas. Pohon suci gelap yang tumbuh di Howling Abyss telah menjelaskan segalanya. Setelah menemukan Fengxiao Diyuan, Su Zexue segera datang ke Akademi Kunpeng. Ketika dia berjalan ke aula utama Akademi, Fang Lansheng sedang menjelaskan asal-usul Fengxiao Diyuan kepada tetua lainnya. Bagaimana situasinya sekarang? Su Zexue berjalan ke kursi utama, mempersilakan Ye Qingyang duduk terlebih dahulu, lalu duduk di kursi kedua. Fang Lansheng pertama-tama merilis peta pikiran, lalu menggunakan jari-jarinya untuk memadatkan energi sejatinya dan menggambar beberapa garis pada peta pikiran. Sambil menggambar, dia menjelaskan, jurang angin melolong terbang dari arah ini, dan arah yang ditujunya adalah alam Jiushu, jadi jurang angin melolong sedang menuju ke arah kita. Seberapa jauh? Ye Qingyang cukup gugup karena dia adalah ketua-tetua Akademi Kunpeng. Ye Xuan adalah pemimpin yang acuh tak acuh dan tidak pernah peduli dengan urusan sehari-hari Akademi. Biasanya, urusan sehari-hari Akademi dikelola oleh Ye Qingyang. Fang Lansheng menggambar hati di peta pikiran spiritualnya, menggerakkan bibirnya beberapa kali, dan menghitung angka perkiraan masih ada jarak 90.000 mil. Su Zexue kemudian bertanya, dengan kecepatan Fengxiao Diyuan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bertemu dengan alam Jiushu? Fang Lansheng bergegas datang begitu dia menyadari Fengxiao Diyuan telah menghilang dari lokasi aslinya, jadi dia tidak punya waktu untuk menghitung kesimpulan ini sebelumnya dan hanya bisa menghitungnya saat itu juga. Dia dengan cepat menghitung hasilnya dan menjawab, menurut kecepatan Wind Howling Abyss, itu akan menghantam alam Kyushu dalam 1 bulan. Bertemu, beberapa tetua akademi tampak panik. Ya, berdasarkan kecepatan Fengxiao Diyuan, jika tidak melambat, ia akan langsung menghantam alam Jiushu, jawab Fang Lansheng. Begitu kata-kata ini keluar, para tetua akademi yang hadir langsung mulai berdiskusi dengan panas. Jika Fengxiao Diyuan menabraknya, apakah itu akan meledakkan alam Jiushu? Seharusnya, tidak mungkin. Alam Jiushu dilindungi oleh dinding kristal void. Kau yakin dinding kristal void bisa melindunginya? Itu jurang angin melolong, yang ukurannya tak jauh lebih kecil dari 9 provinsi kita. Jika menghantam kita seluruhnya, meski tak meledak, ia akan hancur terbelah 2. Tidak, tidak. Tidak. Kita punya dinding kristal void, seharusnya bisa menangkalnya, kan? Beberapa tetua akademi memaksa diri untuk menghibur diri. Para tetua akademi Kunpeng pada dasarnya menghususkan diri pada bidangnya masing-masing, jadi tidak semuanya paham mengenai kekuatan pertahanan dinding kristal void. Angin melolong Abyss juga memiliki dinding kristal void yang rusak. Kurasa semuanya sudah berakhir. Itu dinding kristal void. Bagaimana bisa begitu mudah untuk ditembus? Coba pikirkan, susunan meriam pemusnah kekosongan yang ditempa oleh akademi kita bisa menembus dinding kristal kekosongan. Apa menurutmu dunia yang menabraknya akan kalah kuat daripada meriam pemusnah kekosongan? Jika dibandingkan seperti ini, tampaknya benar-benar. Pertahanan dinding kristal void memang sangat kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk memblokir segalanya. Su Zexue tampak serius dan bertanya, apa yang akan terjadi jika Fengxiao Diyuan memukul kita? Bisakah kau memperkirakannya? Tunggu sebentar. Fang Lansheng segera menulis dan menggambar di buku catatannya. Setelah sekian lama, ia mendongak dan berkata, ayo lanjutkan. Jika Fengxiao Diyuan menyerang dengan kecepatannya saat ini, kedua dunia akan hancur bersama dan hancur berkeping-keping. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di aula. Apa yang harus kita lakukan? Apakah 9 provinsi sudah tidak ada harapan? Di mana ketua sekte? Kapan dia akan kembali? Jika dia ada di sini, pasti ada cara untuk menyelesaikan krisis ini. Berdasarkan kecepatan saat ini, jurang angin melolong akan mencapai alam Jiushu dalam sebulan. Namun,
Karena kami baru menyadari jurang angin melolong sedang terbang ke arah kami tidak tahu apakah kecepatannya akan bertambah cepat. Jika kecepatan jurang angin melolong terus meningkat, waktu tempuhnya akan lebih singkat. Sementara semua orang berdiskusi, Fang Lansheng terus menghitung. Dunia Kyushu sedang dalam bahaya kehancuran. Terlebih lagi, orang terkuat di Jeoshu tidak ada di sini sekarang, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan krisis ini. Su Zexue berpikir sejenak dengan ekspresi serius, lalu segera memberi perintah hubungi alam Xingtian dan alam Dewa Naga, dan satukan kedua alam untuk meminta bantuan dari aliansi 7 alam. Ya, penjaga rahasia burung hantu malam menerima perintah dan turun untuk menghubungi alam Xingtian dan alam Dewa Naga. Fang Qianqiao merenung cukup lama dan menyarankan, haruskah kita mengirim tim untuk mendekati Feng Qiao di Yuan guna menyelidiki situasi di sana? Su Zexue mengangkat tangannya dan berkata, terlalu berbahaya mengirim penjaga rahasia. Jurang angin melolong penuh dengan pohon suci gelap. Itu pasti cara domain bintang gelap. Lagi pula, penguasa alam api biru kemungkinan besar berada di atas jurang angin melolong. Akan sulit bagi siapapun di bawah Kaisar Dewa untuk bertahan hidup jika mereka mendekatinya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak mencari tahu situasi di atas jurang Feng Qiao, kita akan seperti orang buta dan tidak bisa berbuat apa-apa. Fang Qianqiao sangat cemas. Aku akan mengirimkan kesadaran ilahiku untuk memeriksanya. Jika ada informasi baru, aku akan melaporkannya ke lembah Shenmu. Setelah Su Zexue selesai berbicara, dia berdiri, berjalan keluar dari aula utama akademi, dan kembali ke lembah Shenmu. Jika keadaannya normal, dia juga bisa melepaskan proyeksi pikiran ilahi di Akademi Kunpeng. Lagi pula, Feng Xiao di Yuan tidak terlalu jauh dari alam Jeoshu, jadi persyaratan untuk proyeksi pikiran ilahi tidak tinggi. Namun, dia sedikit lemah sekarang, jadi jika dia ingin melepaskan proyeksi pikiran ilahi, dia membutuhkan bantuan pohon suci untuk mengurangi sebagian bebannya. Ia kembali ke lembah Shenmu dan tiba di batang pohon suci. Ia menghubungkan kesadaran ilahinya dengan pohon suci tersebut dan melepaskan proyeksi kesadaran ilahinya, mendekati Howling Abyss. Saat proyeksi kesadaran ilahi semakin dekat, situasi di atas Howling Wind Abyss secara bertahap dapat terlihat dengan jelas. Howling Abyss of the Wind dipenuhi pepohonan dewa gelap, yang lebih rimbun dibandingkan pepohonan yang tumbuh di alam Xingtian. Ketika proyeksi spiritual Su Zexue muncul di langit di atas Howling Abyss, tawa dingin terdengar. Apa, kau kesini untuk menemui pembasmi yang akan menghancurkan 9 provinsi? Tak perlu melihat, dia leluhur kaisar. Mencari sumber suara, dia melihat Di Feitian. Di Feitian berdiri di puncak tertinggi Feng Xiao di Yuan, menatap Su Zexue dengan tatapan sinis, matanya penuh kebencian dan kegembiraan akan balas dendam yang akan datang. Tak jauh darinya, penguasa alam Changyan menundukkan kepalanya dan memainkan piano, sepenuhnya tenggelam dalam musik dan mengabaikan apa yang terjadi di sekitarnya. Ketika Su Zexue melihat Di Feitian muncul di sini, dia tahu bahwa mustahil menyelesaikan krisis melalui negosiasi. Dia berkata dengan suara berat, beraninya kau mendekati 9 provinsi. Apa kau tidak takut suamiku akan menghancurkan jiwamu? Di Feitian mengerucutkan bibirnya dan mencibir, Yesuan sekarang menyerang wilayah bintang gelap, bukan di alam Jeoshu. Alam Jeoshu sekarang penuh dengan ikan dan udang busuk, siapa yang bisa menghentikanku? Su Zexue menoleh ke arah penguasa alam api biru, mengerutkan kening, dan bertanya penguasa alam api biru, kami di alam 9 provinsi tidak membenci Anda, kan? Ketika alam api biru dihancurkan, alam 9 provinsi hanyalah dunia tingkat rendah. Penguasa alam Changyan terus memainkan piano dengan kepala tertunduk, tanpa menanggapi kalimat ini. Di Feitian tertawa nakal dan berkata, percuma bicara dengannya. Sekarang, akulah penguasa pasukan mayat hidup. Saat Su Zexue berbicara dengan Di Feitian, dia juga mengamati situasi Feng Xiaoyuan. Di tengah gemuruh bumi, tak hanya pohon suci gelap tumbuh, namun mayat hidup pun perlahan merangkak keluar dari dalam tanah. Jelas saja, mayat hidup ini adalah para elf yang terbasmi saat keluarga kerajaan Void menghancurkan Howling Wind Abyss. Setelah sekian lama, para elf yang dibasmi oleh keluarga kerajaan Void dibangkitkan dengan cara lain. Mereka membawa serta kebencian dan emosi dari kehidupan sebelumnya, tetapi musuh mereka tidak ada lagi. Bahkan objek kebencian mereka pun tak ada lagi, mereka telah sepenuhnya menjadi roh mayat hidup yang dikendalikan oleh hukum kematian. Kaisar Feitian berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, merasa sangat bangga, berpikir bahwa ia akan segera mampu menghancurkan kerajaan Jeoshu dan menuntaskan balas dendamnya. Dia bahkan tidak keberatan membiarkan Su Zexue mengamati situasi di Feng Xiao di Yuan, karena dia sudah memperhitungkan segalanya. Dengan kekuatan Jeoshu Realm saat ini, tidak ada peluang untuk menyelesaikan bencana ini. Jadi, dia ingin mengerjai musuhnya secara perlahan. Percuma saja kau melihatnya. Aku ingin melihat apakah kita bisa menyelamatkan alam Jeoshu kali ini. Di Feitian tertawa terbahak-bahak.
Su Zexue tidak menanggapi kata-katanya. Setelah mengamati situasi di Feng Qiao di Yuan, ia menarik kembali proyeksi spiritualnya dan menghilang dari langit di atas Feng Qiao di Yuan. Penguasa alam Changyan masih menundukkan kepalanya dan memainkan piano. Di Fei Tian menoleh untuk menatapnya, melengkungkan bibirnya, dan mencibir, "Kamu sangat pendiam." Sang penguasa alam api biru dengan lembut menekan kedua tangannya pada senar sitar, membiarkan alunan musik berakhir, lalu berdiri dan berkata, "Apakah kata-kataku ada gunanya?" Di Fei Tian mengangkat kepalanya dan menatapnya, lalu mendengus dingin, "Kau tidak menyangka suatu hari nanti kekuasaan Dewa Kematian akan diserahkan kepadaku, kan? Aku sungguh tidak menyangka Raja Ibel Abadi benar-benar akan menyerahkan kekuatan sebesar ini kepada seonggok sampah," ujar penguasa alam Changyan acuh tak acuh. "Aku sia-sia. Aku bisa masuk ke alam ilahi Aotian dan mencuri tubuh Dharma Kaisar ilahi Aotian. Coba kutanya, di dunia ini, selain aku, siapa lagi yang bisa melakukannya?" Kaisar Fei Tian merentangkan tangannya, sangat arogan. "Dunia ini benar-benar bodoh. Kekalahan berulang kali dari alam ilahi Aotian benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak." Penguasa alam Changyan mengerucutkan bibirnya dan berbalik untuk pergi. Di Fei Tian berteriak, "Berhenti di situ. Akulah satu-satunya yang layak memerintah mayat hidup sekarang. Jika kau tidak menyerang alam Xingtian sekeras itu, aku pasti sudah menghancurkan alam Jiushu sejak lama. Kekalahan telak seperti ini takkan terjadi terakhir kali." Penguasa alam Changyan menoleh dan meliriknya sekilas, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak bisakah kau melihatnya sekarang? Umat manusia yang kau pandang rendah adalah putra takdir. Dia membalikkan keadaan pertempuran yang bahkan alam ilahi Aotian pun tak mampu membalikkannya. Izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Di alam semesta semua alam, ada makhluk yang disebut Kaisar Surgawi tak bermahkota. Kau harus berpikir jernih tentang apa yang kau lakukan sekarang dan apa konsekuensinya." Di Fei Tian mengerucutkan bibirnya dan mencibir, "Menurutmu, berapa lama manusia rendahan itu bisa hidup? Jika dia berani masuk ke Istana Void, dia akan mati." Penguasa alam Changyan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa kau belum mengerti? Raja Ibel mayat hidup tidak bisa meninggalkan Istana Void sama sekali. Dia pasti ditahan oleh sesuatu." Meskipun Kaisar Fei Tian dan penguasa alam Changyan keduanya adalah Kaisar Dewa Mayat Hidup, mereka berdua dibangkitkan oleh hukum kematian. Namun Raja Ibel mayat hidup tidak pernah mengizinkan mayat hidup memasuki Istana Kekosongan, jadi bahkan Kaisar Dewa Mayat Hidup seperti mereka tidak mengetahui alasan sebenarnya mengapa Raja Ibel mayat hidup tidak dapat meninggalkan Istana Kekosongan. Tentu saja, ketidaktahuan tidak menghentikan mereka untuk membuat beberapa tebakan. Di Fei Tian juga mencibir dan berkata, "Lalu apakah kamu tahu asal-usul Istana Void itu?" Dia menerobos masuk ke alam ilahi Aotian dan mencuri tubuh Dharma Kaisar ilahi Aotian. Dia telah menjadi orang kepercayaan Kaisar Ibel Abadi, jadi dia tahu lebih banyak rahasia. Sang Master Alam Api Biru bertanya dengan rasa ingin tahu, "Oh, apa asal-usul sebuah istana? Istana itu bernama Void. Apa kau tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Ada makhluk-makhluk kuat di istana yang tak bisa dilawan oleh umat manusia rendahan." Di Fei Tian mencibir. Manusia di Kyushu masih menjalani kehidupan yang stabil. Kerja keras setiap hari telah membuahkan hasil yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Peningkatan konsentrasi energi spiritual telah meluap ke semua makhluk hidup di seluruh dunia Jiushu. Akan tetapi, mereka tidak tahu krisis apa yang akan dihadapi kerajaan Kyushu. Berita mengenai Feng Xiao di Yuan yang menabrak alam Jiushu disegel ketat dalam Akademi Kunpeng dan pasukan Long Yuan, dan tidak sedikit pun bocor. Karena mengumumkan berita itu tidak akan ada artinya selain menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat Kyushu. Seiring berjalannya waktu, Feng Xiao Yuan semakin dekat dengan alam Jiushu. Selain itu, kecepatan Feng Xiao di Yuan masih meningkat. Oleh karena itu, Kunpeng Academy mengoreksi waktu dampak setiap hari. Perkiraan awal 1 bulan telah direvisi menjadi 25 hari. Setelah dikurangi 4 hari terakhir, masih ada 21 hari lagi hingga batas waktu dampak. Su Zexue mencari cara untuk menyelesaikan krisis setiap hari. Namun, ada 2 kaisar dewa mayat hidup di atas Howling Abyss, dan roh mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari tanah. Sangat sulit untuk menghentikan angin menderu dari jurang. Pagi-pagi sekali pada hari ke-20 hitung mundur. Bala bantuan dari alam Dewa Naga dan alam Xingtian tiba. Su Liang memiliki sedikit bala bantuan, hanya 300.000, yang dipimpin oleh Dewa Naga Giok Ungu dan Raja Dewa dari alam Xingtian. Pasukan dari alam Dewa Naga dan alam Xingtian hampir semuanya telah bergabung dengan koalisi 7 alam, jadi bala bantuannya terbatas, jelas Dewa Naga Giok Ungu setelah melihat Su Zexue. Su Zexue bisa mengerti. Kenyataannya, kedatangan bala bantuan di luar dugaan kami. Tahukah kamu, belum lama ini alam Xingtian hampir hancur.
Semua bala bantuan yang dapat dikirim oleh aliansi 7 alam telah dikirim ke alam Xingtian. Sekarang, pasukan koalisi 7 alam menyerang wilayah bintang gelap lagi. Alam Dewa Naga dan alam Xingtian mampu mengirimkan bala bantuan, dan mereka telah mengirimkan sisa kekuatan pertahanan mereka. Setelah Su Zexue menyapa mereka, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih kalian berdua telah datang membantu kami. Dewa Naga Giok Ungu mengambil inisiatif untuk bertanya bagaimana situasinya sekarang. Su Zexue berbalik dan menunjuk peta dewa, lalu menjelaskan 2 kaisar dewa mayat hidup sedang mendorong jurang melolong angin menuju 9 provinsi. Diperkirakan dalam 20 hari, kedua dunia akan bertabrakan. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Dewa Naga Giok Ungu dapat memahami apa yang akan terjadi ketika dua dunia bertabrakan. Itu pasti akan menjadi bencana yang sangat dahsyat, dan semua manusia di dunia Jiushu akan mati dalam bencana ini. Bisakah kita mengambil inisiatif untuk menghentikan dan mencegat Feng Xiaodiyuan? Setelah melihat situasi dengan jelas, Dewa Naga Giok Ungu berinisiatif bertanya. Akademi Kunpeng dan Tentara Long Yuan membahas masalah pengambilan inisiatif setiap hari. Oleh karena itu, Su Zexue langsung menjawab Kaisar Fei Tian dan penguasa alam api biru sedang berada di jurang angin melolong. Selain mereka berdua, tidak diketahui apakah ada Kaisar Dewa Mayat hidup lainnya. Jika Dewa Naga tidak datang membantu, akan sangat sulit bagi alam 9 provinsi untuk mengambil inisiatif menyerang dengan kekuatannya sendiri. 5 hari lalu, Su Zexue secara pribadi menggunakan proyeksi pikiran ilahi untuk pergi ke Feng Xiaodiyuan dan menemui Di Fei Tian dan Chang Yan Realm Master. Dan di alam Jiushu, selain Su Zexue, yang hampir tidak dapat mencapai kekuatan Kaisar Dewa dengan bantuan pohon suci, tidak ada Kaisar Dewa kuat lainnya. Terlebih lagi, kekuatan Su Zexue tercermin dalam pohon suci. Jika dia meninggalkan alam Jiushu, pohon suci itu tidak akan dapat memainkan perannya. Oleh karena itu, jika tidak ada bala bantuan, mengingat situasi di wilayah Jiushu, ia tidak akan memiliki kekuatan untuk mengambil inisiatif menyerang. Dewa Naga Giok Ungu merenung dan berkata, jika ada 2 kaisar dewa mayat hidup di jurang angin melolong, situasinya akan sedikit merepotkan. Apakah ada pasukan tempur setingkat kaisar dewa lainnya di 9 provinsi? Su Zexue menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menjawab, tidak lagi. Satu-satunya kaisar dewa yang masih berdiri di alam Jiushu adalah suamiku dan Lei Qiu. Sayang sekali, meskipun alam Jiushu telah mencapai alam atas, kekuatannya masih sangat lemah. Tuan Lembah Su terlalu rendah hati. Jangankan aliansi 7 alam, bahkan di sungai waktu yang panjang, hanya ada segelintir orang kuat yang dapat dibandingkan dengan Kaisar Dewa Ye. Jika Anda masih merasa malu akan hal ini, maka aliansi 7 alam bahkan lebih malu lagi, kata Dewa Naga Giok Ungu dengan sopan. Su Zexue tersenyum malu-malu dan kembali ke pokok bahasan menurut Dewa Naga, bagaimana kita harus menghadapi situasi saat ini. Saya baru saja tiba di alam Jiushu dan belum tahu banyak tentang situasinya. Tuan Su, apakah Anda punya ide? Dewa Naga Giok Ungu membalas pertanyaan itu. Su Zexue merenung dan berkata, aku menggunakan proyeksi pikiran ilahiku untuk menemui Di Fei Tian dan Master Alam Chang Yan 5 hari yang lalu. Aku merasa ada keretakan di antara mereka. Apakah ada tanda-tanda khusus? Tanya Dewa Naga Giok Ungu. Su Zexue menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada tanda-tanda spesifik. Itu hanya intuisiku. Meskipun aku tidak bisa memikirkan bukti apapun untuk membuktikannya, aku hanya merasa ada konflik di antara keduanya. Dewa Naga Giok Ungu melipat tangannya, mencubit dagunya dan berpikir sejenak, lalu bertanya, ku dengar Tuan Su mampu menekan pohon Dewa Kegelapan, benarkah? Benar, pada jarak ini, selama aku menyebarkan daun-daun pohon suci ke dalam Howling Abyss, aku akan mampu menekan pohon suci kegelapan. Su Zexue mengangguk dan menjawab. Kalau begitu, mungkin kita bisa mencoba mengambil inisiatif dan menyerang. Sekalipun tidak berhasil dalam satu serangan, kita masih bisa menguji kekuatan Legiun Mayat hidup di Feng Xiaodiyuan. Jika memang ada keretakan antara Kaisar Fei Tian dan penguasa alam Chang Yan, kita bisa memperparah konflik mereka, dan mungkin keadaan akan membaik. Dewa Naga Giok Ungu menyarankan. Baiklah, bagaimana Dewa Naga ingin bertindak? Su Zexue bertanya cepat. Berapa banyak pasukan yang bisa dimobilisasi alam Jiushu? Tanya Dewa Naga Giok Ungu lagi. Su Zexue telah memperhatikan dengan saksama kekuatan tempur tentara Long Yuan akhir-akhir ini, dan langsung menjawab kita bisa mengerahkan 3 unit kavaleri, dengan total 1 juta. Jika pasukan lain pergi ke luar angkasa, kekuatan tempur mereka akan terbatas. Dewa Naga Giok Ungu memikirkannya sejenak dan berkata, 1 juta saja tidak cukup. Tanpa basa-basi lagi, mari kita coba serang besok dan uji dasar jurang angin melolong. Baiklah, kalau begitu saya akan segera menyampaikan pesanannya, kata Su Zexue sambil berlalu. 3 unit kavaleri tentara Long Yuan segera mulai bersiap untuk pertempuran.
Pagi berikutnya, 3 pasukan kavaleri utama, kavaleri besi Dewa Angin, kavaleri hijau naga elang, dan kavaleri hijau naga banjir, telah berkumpul sepenuhnya. Bersama 300.000 bala bantuan yang dibawa oleh Dewa Naga Giok Ungu, mereka membentuk kavaleri berkekuatan 1,3 juta orang, bergegas keluar dari wilayah Jeushu, dan menuju jurang melolong angin. Angin menderu di atas jurang. Di Feitian berdiri di gunung tertinggi, memandangi lautan gelap pohon suci di bawah, dan merasa seperti dia bisa mengendalikan seluruh dunia. Secara bertahap, pasukan kerajaan Kyushu muncul di ujung kehampaan. Di Feitian mencibir dan berkata, manusia-manusia rendahan ini akhirnya ada di sini untuk mati. Dia perlahan mengangkat tangannya dan memadatkan hukum kematian di telapak tangannya. Itulah kekuatan yang dianugerahkan kepadanya oleh Raja Ibel Mayat Hidup, kekuatan untuk memimpin pasukan mayat hidup. Dia meringkas hukum kematian dan berkata perlahan bangunlah. Sudah waktunya bagimu untuk memenuhi misimu. Sambil berbicara, roh-roh mayat hidup merangkak keluar dari lumpur Howling Abyss satu persatu, dengan api jiwa merah menyala di rongga mata mereka. Mereka berkumpul membentuk pasukan mayat hidup dan menyerbu menuju pasukan alam Kyushu. Dewa Naga Giok Ungu menjelma menjadi Raja Naga dan menjadi yang pertama terbang di atas Howling Abyss. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan napas naga, menyemburkannya ke arah gunung tempat Kaisar Feitian berada. Bang! Di Feitian mengangkat tangannya dengan lembut, membuka penghalang hukum, dan menghalangi napas naga. Kemudian, dia melirik ke arah penguasa alam api biru yang tak jauh darinya dan memerintahkan, pergilah, naga ini milikmu. Penguasa alam Changyan memiliki ekspresi kosong di wajahnya, dan matanya mengungkapkan rasa jijik yang tak terselubung terhadap Di Feitian. Namun, ia tidak melanggar perintah itu. Ia mengulurkan tangan dan mencabut pedang dari harpa kaisar, terbang ke langit, dan bertarung melawan Dewa Naga Giok Ungu. Setelah itu, tentara Kyushu dan tentara mayat hidup bertabrakan dan mulai bertarung. Di Feitian menatap medan perang dengan tatapan yang memandang dunia ke bawah, dan perasaan yang telah lama hilang kembali padanya. Dahulu kala, ia juga memimpin ribuan pasukan, duduk di singgasana kaisar, dan memerintah dunia. Tak seorang pun di dunia berani menentang kehendaknya. Namun, semua itu dihancurkan oleh seorang manusia, manusia rendahan dari dunia bawah. Di Feitian menatap manusia yang berjuang mati-matian di medan perang dengan tatapan jijik. Dia tidak dapat memahami bagaimana ras yang lemah dan inferior dapat mengalahkan klan kaisar kuno kegelapan. Dia masih tidak bisa menemukan jawabannya. Setiap kali dia mengingat kekuatan klan Kaisar Kuno Kegelapan, dia merasa mustahil bagi mereka untuk dikalahkan oleh ras rendahan. Namun faktanya klan Kaisar Kuno Kegelapan telah dikalahkan dan dimusnahkan sepenuhnya dari dunia. Bahkan dia, sang leluhur kaisar, akhirnya berubah menjadi roh yang mati. Tapi itu tidak masalah. Dia sekarang sudah bisa menerima kenyataan bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi mayat hidup. Selama Anda menguasai hukum kematian, Anda juga dapat menguasai dunia orang mati, dan Anda masih dapat duduk di singgasana kaisar dan menerima pemujaan dari seluruh dunia. Jika ada dunia yang berani melawan, kami akan menyerang dan menghancurkan dunia tersebut, membasmi semua makhluk yang memberontak, mengubah mereka menjadi mayat hidup, dan menjadikan mereka budak selamanya. Sekarang, tempat pertama yang akan dihancurkan adalah alam Jeushu. Kaisar Feitian mengeluarkan prajurit kekaisarannya saat fajar, melesat ke langit, dan menamparkan kavaleri besi Jeushu dengan satu telapak tangan. Tepat pada saat ini, satu demi satu, pohon suci dinding kristal tumbuh dari kehampaan, menghalangi kekuatan magis besar Kaisar Feitian. Suzexue berdiri di atas pohon suci dinding kristal, mempraktikkan sihir pohon suci untuk mengendalikan pertumbuhan pohon suci dinding kristal. Pohon suci itu sendiri memiliki kemampuan untuk tumbuh menembus kehampaan, tetapi jarak yang dapat dilintasinya terbatas. Feng Xiao di Yuan sangat dekat dengan alam Jeushu, jadi Suzexue bisa menggunakan kekuatan pohon suci untuk bertarung. Namun, dibandingkan dengan alam Jeushu, kekuatannya masih jauh lebih rendah, dan ia hanya bisa menahan serangan Di Feitian dengan susah payah. Kaisar Feitian menghancurkan pohon-pohon dinding kristal dengan satu telapak tangan dan berkata dengan angkuh jangan melawan. Nasib alam Jeushu ditakdirkan untuk menjadi dunia jiwa mati pertama, dan aku akan membangun kerajaan jiwa mati. Jika kau bersedia tunduk, aku tidak keberatan menjadikanmu selirku. Dia mengatakan ini bukan karena dia mempunyai pikiran jahat terhadap Suzexue. Faktanya, dia berasal dari klan Kaisar Kuno Kegelapan, yang sangat berbeda dengan ras manusia. Alasan utama mengapa dia berkata demikian adalah untuk mempermalukan Ye Xuan dan melampiaskan kekesalannya. Sekalipun alam Jeushu dikuasai olehmu, berapa lama kau bisa memberi tahu kami? Begitu suamiku kembali, beranikah kau menghadapinya secara langsung? Suzexue mengayunkan tongkat roh kayu, menyebabkan pohon ilahi dinding kristal tumbuh pesat, membentuk penghalang di depannya.
Wajah Di Feitian menjadi gelap karena kata-kata ini menyentuh titik yang menyakitkan. Begitu Ye Xuan kembali, jangankan konfrontasi langsung dengan Ye Xuan, dia bahkan tidak berani membiarkan Ye Xuan menemuinya. Ketika dia berada di alam Xingtian, dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Ye Xuan mengalahkan 3 Dewa Ibel dari Abis Ibel Gerhana sendirian. Kekuatan semacam itu di luar imajinasinya. Dia merasa bahwa selama dia muncul di hadapan Ye Xuan, dia pasti akan mati. Di Feitian mendengus dingin, kalau begitu aku juga akan menghancurkan alam 9 provinsi terlebih dahulu. Sambil berbicara, dia melancarkan serangan habis-habisan, dan Su Zexue berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Serangan telapak tangan lain datang dari Sang Kaisar, dan Su Zexue melawan dengan sekuat tenaga, tubuhnya bergetar hebat di bawah kekuatan yang dahsyat itu. Dia tiba-tiba panik dan berpikir mengapa dia lebih lemah dari sebelumnya. Alisnya berkerut dan keringat dingin muncul di dahinya. Luan Yue segera bergegas maju untuk mendukungnya dan bertanya, apa yang terjadi? Su Zexue menggelengkan kepalanya dengan enggan dan menjawab, Tuan, saya baik-baik saja. Luan Yue menatap wajah pucatnya dan berkata dengan nada serius, kau masih menganggap ini baik-baik saja. Sudah kubilang untuk tetap di alam Jiushu. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya, dan pasukan Long Yuan serta para tetua lembah Senmu melangkah maju untuk menahan serangan Di Feitian. Pada saat yang sama, semakin banyak roh mayat hidup merangkak keluar dari Howling Abyss, dan jumlahnya telah melampaui 3 juta. Melihat situasi pertempuran yang tidak menguntungkan pihaknya, Su Changlin bergegas menemui Su Zexue dan melaporkan nyonya, jumlah pasukan mayat hidup melebihi perkiraan awal. Jika pertempuran berlanjut, kerugiannya akan sangat serius. Su Zexue menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berkata, Anda adalah komandan 3 pasukan kavaleri. Andalah yang mengambil keputusan dalam urusan militer. Saat Ye Xuan tidak ada, Su Zexue dapat menjadi penguasa alam Jiushu. Akan tetapi, dia tahu betul hal-hal mana yang harus dia putuskan sendiri dan hal-hal mana yang harus diserahkan kepada orang lain. Su Changlin telah melalui banyak pertempuran berdarah. Untuk menjadi komandan 3 pasukan kavaleri besi, ia harus memiliki beberapa kualitas luar biasa. Oleh karena itu, Su Zexue tahu kepada siapa ia harus memberikan kekuasaan untuk memimpin pasukan. Su Changlin tidak mengelak dan langsung memberi perintah seluruh pasukan mundur, pertahankan formasi, bertempur sambil mundur, dan tinggalkan area jurang angin melolong. 3 unit kavaleri besi dari tentara Long Yuan segera bergerak, mempertahankan formasi mereka, bertempur dan mundur, perlahan-lahan mundur dari jangkauan Feng Xiao di Yuan. Setelah meninggalkan jangkauan Howling Abyss, jumlah mayat hidup yang mengejar mereka berkurang banyak. Tujuan serangan proaktif ini adalah untuk menguji kekuatan legiun mayat hidup di Howling Abyss. Sejak awal, tidak ada niat untuk bertarung sampai mati. Oleh karena itu, pasukan Kyushu mundur sangat cepat tanpa mengalami banyak kerusakan. Roh-roh mayat hidup ini baru saja merangkak keluar dari Howling Abyss. Mereka tidak membentuk formasi militer dan tidak mengejar terlalu jauh sebelum perlahan mundur. Setelah tentara Jiushu meninggalkan medan perang, mereka kembali ke perbatasan Jiushu untuk membahas tindakan balasan. Para mayat hidup di jurang angin melolong terlalu kuat, dan beberapa di antara mereka sangat mahir bertarung di kehampaan, yang membuat mereka sangat merepotkan. Selagi Dewa Naga Giok Ungu dan penguasa alam api biru bertarung, mereka juga mengamati situasi pertempuran. Yah, mayat hidup yang jago bertarung di kehampaan adalah keluarga kerajaan Void. Feng Qiao di Yuan dihancurkan oleh keluarga kerajaan Void, jadi beberapa anggota keluarga kerajaan Void tewas di sana. Su Zexue menjelaskan secara singkat asal-usul mayat hidup keluarga kerajaan Void. Dewa Naga Giok Ungu mengerang, ada 2 kaisar dewa mayat hidup di jurang angin melolong. Kurasa Tuan Su tak mampu menandingi Kaisar Feitian. Akan sangat sulit mengalahkan pasukan mayat hidup di jurang angin melolong. Su Zexue menundukkan kepalanya dan menjawab, aku malu. Aku agak lemah akhir-akhir ini dan menjadi beban bagi semua orang. Setelah berpikir sejenak, Dewa Naga Giok Ungu berkata, sepertinya akan sulit untuk menang jika kita mengambil inisiatif. Mungkinkah menyelesaikan krisis ini melalui negosiasi? Su Zexue perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sangat sulit. Alam kuno kegelapan di Feitian telah dikalahkan oleh alam Jiushu. Dia ingin membalas dendam. Kecil kemungkinan dia akan menyerah. 2020